Saya Talis, nama. Saya Mario. Terus ikuti kami di Boba. Kira-kira apa itu Boba? Mungkin Bang Mario bisa berbagi Boba. Boba itu bongkar bangun. Bongkar bangun. Bongkar bangun. Bongkar bangun tentang berbagai hal ya. Yang artinya mungkin sudah mapan ya. Sudah mapan. Jadi sesuatu yang selama ini berdasarkan proses sosial yang dianggap mapan oleh sebagian besar masyarakat, itu yang menjadi perbincangan kita, yang menjadi diskusi kita. Berarti Seperti itu. ya, berarti harapannya mungkin Boba ini harus terus berjalan supaya mungkin banyak masyarakat kita yang ketika mungkin melihat diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan kita, mungkin ada perubahan nalar atau paradigma yang mungkin selama ini sudah kental gitu. Tapi hari ini mungkin bagus kalau kita bicara tentang pendidikan ya. Kira-kira. Bagus, sangat seksi sih ketika kita berbicara mengenai pendidikan. Karena pendidikan itu kan kompleks kan. Pendidikan ya bukan sekedar pendidikan di sekolah, dalam proses-proses sosial lain pun ada, misalnya dalam organisasi, lingkungan-lingkungan lain, itu juga bisa dikatakan bagian daripada pendidikan ya. Kalau kita dengar itu kan ada pendidikan formal, lalu kemudian kan ada pendidikan informal ya, lalu yang terakhir biasanya ada pendidikan non formal, dan mungkin ini adalah bagian daripada pendidikan non formal yang sekarang sedang kita lakukan, mungkin seperti begitu ya. Diskusi-diskusi. Jadi gini ya, kalau kita lihat sekarang ya, kalau kita mau mengkritisi sistem pendidikan kita, ya ini bukan lebih kepada menyalahkan, ini lebih kepada perspektif sih. Perspektif untuk membongkar cara pandang kita. Sekarang kan kita perhatikan aja. Nah, ini menurut saya ya, kita tahu nanti menurut Talis seperti apa. Nah, kita lihat aja sekarang yang sedang berjalan. Misalnya dalam pendidikan kita itu kan ada 3 aspek, ya kan? Itu aspek kognitif, afektif, sama psikomotorik. Yang menjadi kendala kita yaitu mengenai proses-proses sosial yang ada yang sudah membentuk mindset cara pandang masyarakat. Cara pandang masyarakat ya. Mungkin sering dengar kan, sering dengar yang orang sampaikan, wah ini kok apa ya, sombong, ya kan? Pernah mungkin Talis dengar itu yang pernah disampaikan itu sama Rocky, yaitu apa, sopan santun. Nah, pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu kemunafikan. Ini kalau didengar sama kalangan masyarakat, ini kan menjadi kontroversi, ya kan? Dan juga dari berbagai kalangan intelektual, misalnya mahasiswa ataupun pemuda. Nah, terkadang kan kita ini terjebak dengan narasi-narasi yang ada. Misalnya beliau sampaikan, ini lebih kepada bukan soal salah benar sih, bukan soal salah benar, bukan. Bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang disampaikan sehingga tidak merasa itu benar, tapi ada antitesisnya di situ. Nah, di sini saya sempat berpikir ketika narasi yang disampaikan oleh Bung Rocky, ya, dan akhirnya kan ditelan mentah-mentah sama kalangan umum kan. Maksud beliau itu kan ingin membongkar mindset kita, bahkan ketika ada yang membantah itu bagus. Ketika beliau menyampaikan bahwa sopan santun, pikiran yang disopan santunkan dalam politik adalah kemunafikan, kita bisa bantah juga sebenarnya. Ya, pikiran tanpa sopan santun itu juga kesombongan. Ya tuh. Keangkuhan ya. Keangkuhan. Biasa Pak, kita sering dengar logika tanpa rasa. Logika tanpa rasa biasanya dibilang apa itu ya? Keangkuhan. Tapi kalau rasa tanpa logika, ini juga bahaya. Biasanya dibilang manipulasi atau munafik. Ya, nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini kan orang sengaja memisahkan ini jadi berlawanan, jadi suatu dua kutub yang berlawanan. Padahal sebenarnya hidup ini kan bukan soal hitam putih saja.
Ya kan, kalau Iya, kita iya. hidupnya sebatas hitam putih, apa gunanya warna merah, jingga, Ya, ya, ada warna-warna lain ya. ya warna-warna lain. Hmm. Tapi ini, Bang Mario, kadang ada yang bilang begini bahwa tidak selamanya pendidikan itu untuk membangun kita punya kesadaran, tapi ada juga saya dengar bahwa kadang pendidikan itu sering melahirkan orang miskin. Terkadang pendidikan sering eh, buat kita itu punya rasa angkuh itu berlebihan, dan terkadang ada juga yang bilang bahwa ini terutama untuk saudara-saudara kita yang biasanya di sumber daya alamnya kaya. Biasa kadang mereka bilang bahwa kok banyak sumber daya tapi tidak ada yang kelola, kenapa semua produk-produk pendidikan, artinya setiap lulusan yang ada itu kadang tidak melihat potensi-potensi ini begitu. Terkadang tidak melihat potensi-potensi itu, potensi-potensi sumber daya alam, sehingga semua lebih banyak terjun ke dunia-dunia politik, dunia pemerintahan. Ya tidak salah, tidak salah, tapi kalau semua di situ padahal ada ruang-ruang lain, ini juga bahaya kalau ini. Oh, kalau soal itu ya, kalau soal itu kan tergantung. Pendidikan ini kan oke lah, kita berbicara kita orang-orang berpendidikan. Ya, 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 ya. Ya, kita tumbuh dengan proses pendidikan yang model apa? Model apa? Misalnya dalam proses pendidikannya kita terlalu banyak dibenturkan dengan teori-teori motivasi. Teori motivasi, ya, ya. Nah, motivasi itu memang dirancang, dirumuskan untuk memang besok itu kita sudah dibentuk untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Jadi tergantung dari proses Iya, pendidikannya. tergantung Ya? dari proses pendidikannya. Ya, ya, ya. Kan ada dari berbagai perspektif kan. Ya biasanya motivasi itu memang dirumuskan untuk orang-orang yang memang disiapkan besok ya untuk memang jadi orang susah. Ya, 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 ya. Beda dengan proses sosial yang orang yang tumbuh dengan demotivasi. Demotivasi itu kan dia ketika dihadapkan dengan realitas sosial, apa yang harus dia lakukan. Bukan berarti motivasi itu tidak bagus. Oh. Motivasi itu bagus. Oke, oke. Cuma yang menjadi masalah itu, saya analogikan itu motivasi itu ibarat obat gitu. Obat itu kan kalau dikasih berlebihan nanti overdosis. Semakin banyak motivasi, semakin turut mengkonfirmasi bahwa kita itu tidak mampu. Makanya jangan heran di lingkungan-lingkungan kita dimanapun itu berada, banyak sistem kita itu nggak kaget lagi ketika dalam misalnya dalam suatu komunitas atau dalam suatu organisasi, pasti konseptornya itu hanya sedikit. Misalnya dari sekian banyak orang, pasti yang konseptor itu hanya sedikit. Ya memang dirancang pekerja keras itu memang harus banyak. Kira-kira Ini ini jadi masalah. ada pertanyaan. Kira-kira siapa yang rancang ini? Yang rancang ini kan orang yang menguasai bagaimana merancang sistem pendidikan yang ada di dalam. Ibarat gini, kita lihat kayak pabrik itu kan punya hukum pabrik, punya apa, rahasia pabrik. Ya, ya, ya. Ya, jangan kita pikir itu hanya dalam ekonomi saja, tapi dalam pendidikan itu juga senjata paling ampuh untuk menjinakkan Nalar orang, cara berpikir orang seperti apa, kedepannya seperti apa, itu tergantung dalam sistem pendidikan. Coba lihat aja berdasarkan realita ya, lihat aja berdasarkan realita. Misalnya dalam satu lingkungan, komunitas ataupun organisasi atau apapun itu, pasti misalnya dari 100 orang, pasti yang terbentuk menjadi konseptor itu pasti sedikit aja. Sedikit saja ya. Pasti sedikit aja. Itu yang menjadi masalah di situ. Itu jadi masalah ya. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana, ya, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Harus berani keluar dari zona nyaman ya. Ada satu buku yang pernah saya dengar, penulisnya itu Profesor Paulo Freire. Judul bukunya itu Pendidikan yang Membebaskan. Mungkin Bang pernah mungkin baca buku itu atau mengetahui tentang isinya kira-kira. Kalau saya sih yang perhatikan ya, yang saya perhatikan, pendidikan yang membebaskan itu lebih kepada bagaimana kita membangun proses pendidikan itu yang dialektika ya, penuh dengan dialektika. Dalam arti
ada kritik di situ. Ada kritik. Ya, ada tesis, antitesis dan sintesis ya. Ya, Itu ya. dalam teori dialektika ya, Dalam Hegel. Iya, iya, iya. Jadi ketika misalnya kita menjalankan suatu proses pendidikan, misalnya contohnya kayak gini, senior nggak pernah salah. Senior nggak pernah salah. Nah, itu sebenarnya proses pendidikan yang menindas. Menindas ya. Itu keliru. Itu malah turut melestarikan budaya bisu. Tapi kadang dibilang itu sopan santun, menghormat kepada senior Ya, itu sopan santun itu kan katanya. bukan soal itu. Sopan santun itu ya ketika Anda salah, Ya, ya, ya. ya saya mengkritisi Anda. Sopan santun itu bagus, bukan berarti sopan santun itu dikemas untuk menutupi kesalahan. Nah, itu sistem pendidikan yang keliru di situ. Karena selama ini ada bahasa-bahasa begitu, jangan ini senior ini harus sopan, walaupun salah harus sopan, harus dengar. Nah, itu akhirnya kita kan tumbuh jadi generasi-generasi yang munafik. Generasi munafik. Iya. Kita ditambah lagi ya. Secara kultur, ya kan? Secara kultur Indonesia ini kan kental dengan adab, ya, atau sopan santun. Itu bagus, itu baik. Saya tidak menyalahkan itu bagus. Cuma ada beberapa orang yang mengemas rapi sopan santun ini untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang kita sebut ini dalam Anthony Gramsci ini kan hegemoni. Hegemoni itu memanipulasi kesadaran orang yang minim pengetahuan untuk masuk dalam pemikiran mereka. Masuk dalam pemikiran mereka sesuai apa yang diharapkan ya. Jadi senior selalu benar. Ya, ya. Itu keliru. Karena jika senior kita terlalu menuhankan senior, berarti yang kita tuhankan ini bukan Tuhan saja, tapi senior juga kita tuhankan. Itu kan keliru tuh. Iya, iya. Iya, 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 betul. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus kita diskusikan sehingga tidak menciptakan generasi-generasi yang menjadi penindas-penindas baru. Seperti itu. Kalau saya pernah dengar satu cuplikan di TikTok mungkin dari Rocky, katanya Rocky itu hanya ikan mati yang Terbawa arus. ya, yang terbawa arus. Tapi ikan hidup itu melawan arus. Nah, mungkin itu ya, landasan dasar latar belakang si Rocky Gerung yang selama ini itu ada sempat viral sekali di Indonesia, di TikTok itu kadang sering lewat punya di beranda ya. Itu makanya gini, saya kadang itu melihat contoh kayak sopan santun. Sopan santun itu dia adalah kebenaran bagi orang bodoh, kesalahan bagi orang cerdas, dan pintu menuju kesuksesan bagi calon pemimpin. Maksud dari kalimat saya ini, sopan santun itu kebenaran bagi orang bodoh, bukan berarti saya mengartikan sopan santun itu tidak baik. Tidak. Dalam arti, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sopan santun ini kan bisa dikemas untuk kepentingan orang tertentu. Ya walaupun salah, ya karena secara usia misalnya lebih tua, ya sopan santun. Kecuali ya kita maki. Ya kesadaran kritis itu kan selama kita berbicara soal pandangan-pandangan yang keliru, itu bukan kurang ajar. Kurang ajar itu bukan soal itu. Jadi ada beberapa orang sengaja mengemas hal-hal seperti ini. Ini dikemas rapi dan ini menjadi suatu hal yang memang sudah mendarah daging. Sengaja membuat sekat antara sopan santun sama pikiran. Padahal antara pikiran dan sopan santun dia bisa berjalan bersama. Sebagaimana dalam pendidikan kita tuh ya tadi seperti yang saya sampaikan ya. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kognitif itu kan membongkar isi kepala. Kognitif itu kan membongkar isi kepala. Kalau afektif itu kan membongkar isi hati. Psikomotorik itu membangun isi kepala dan isi hati yang sudah kita bongkar. Itu kan ini kan sudah jelas, dasarnya ini kan sudah jelas. Bahwa
ini bukan dua kutub yang berlawanan. Contoh apa yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung misalnya, sopan santun, apa pikiran yang disopan santunkan dalam politik adalah kemunafikan. Ya kita bisa cari antitesisnya misalnya. Oh, dia mengatakan pikiran yang disopan santunkan dalam politik adalah kemunafikan. Berarti kita juga bisa bantah pikiran tanpa sopan santun itu kesombongan. Sekarang sintesisnya apa? Ya kan, pandangan barunya apa? Oh, berarti ini berlawanan ini. Kalau bisa beriringan, kenapa enggak? Pikiran dan adab dia berjalan beriringan. Ibaratkan kayak gini, kita kan sering dengar misalnya, kamu ini pakai logika. Satu bilang gini, apa? Kamu terlalu banyak pakai perasaan. Akhirnya kan ada benturan ya? Ada benturan tuh antara logika dan tidak perasaan. Tidak ada jalan tengah. Iya. Padahal sebenarnya logika dan perasaan itu jalan bersamaan. Akhirnya orang biasa bilang begini, laki-laki terlalu banyak pakai logika, perempuan terlalu banyak apa pakai perasaan. Ya terlebih khusus biasa dalam hubungan-hubungan percintaan, akhirnya salah satu jadi korban. Iya. Dua kutub yang berlawanan tuh. Akhirnya ketika perasaan tanpa logika, akhirnya munafik walaupun salah karena perasaan jadi. Nah, logika tanpa perasaan, akhirnya keangkuhan tuh. Selama ini kan orang jadikan dua kutub yang berlawanan tuh. Padahal logika dan perasaan itu seharusnya dia berjalan bersamaan. Karena logika tanpa perasaan juga berbahaya, perasaan tanpa logika juga berbahaya. Berbahaya ya. Ya, tuh. Oke, mungkin cukup ya. Ya nanti selanjutnya baru kita bahas lagi lah soal apa gitu. Ya, ada banyak hal yang harus dibongkar ya ternyata. Yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat, proses sosial di tengah-tengah masyarakat sudah mapan, sudah diyakini sebagai suatu kebenaran. Sehingga kadang juga ternyata ini menyiksa. Kadang kebenaran mungkin mitos, kadang menyiksa kebenaran yang sebenarnya tidak tepat, jadi mungkin bisa dibilang mitos. Baik, Bang Mario, terima kasih. Mungkin kita bisa bubar dulu. Ya nanti baru kita lanjut lagi kan. Oke.